dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi.
Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebutan tahta untuk menghormati kedudukan Santo Petrus memang tidak terlalu enak didengar karena seringkali pelayanan tidak dikaitkan dengan kekuasaan. Namun kita tahu bahwa tahta Santo Petrus sungguh menjadi kemuliaan bukan soal Petrusnya, tetapi lebih-lebih karena kehadiran Allah yang sungguh memberikan kepada kita wewenang dalam gereja untuk bisa dan terlibat dalam karya keselamatan. Kemuliaan tentu bukan terletak pada pribadi manusianya, tetapi atas kehendak Allah yang terjadi di tengah-tengah dunia. Dan tentu kemuliaan itu juga sebenarnya bukan perkara Allah yang memang maha kuasa, tetapi ternyata Allah memilih Petrus yang memiliki karakter, yang memiliki kelemahan bahkan kekurangan. Dan kita tahu bagaimana Petrus seorang yang impulsif, yang selalu dan sering bereaksi keras terhadap hal-hal tertentu. Tetapi Allah memilih pribadi ini untuk bisa menghadirkan gereja, menghadirkan keselamatan, bahkan memimpin para rasul untuk sampai pada karya pewartaannya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, tentu kita juga bersyukur atas tahta Santo Petrus yang dihadirkan di tengah-tengah dunia, di mana Allah terus dihadirkan oleh gereja, Allah dihadirkan oleh paus dan para penggantinya, Allah dihadirkan oleh kita semua yang menjadi bagian dari gereja. Maka semoga perayaan ini juga mengingatkan kita, di tengah kelemahan dan kekurangan kita, Allah terus memanggil kita untuk menjadi bagian dalam karya keselamatan. Dan semoga kita juga akhirnya seperti Petrus yang berani menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," menjadikan Allah benar-benar hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.